Salam saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang telah dipercayakan kepada saya oleh Bapak Ketua. Sebelumnya saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus karena atas kasih dan kebaikannya dalam kehidupan saya secara pribadi, bahkan kepada kehidupan kita semua selaku pendengar kebenaran firman Tuhan. Bila kita ada sampai hari ini itu karena kebaikan Tuhan. Amin. Baik, saudara-saudara yang berkati Tuhan, pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-27 sampai yang ke-29. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-27 sampai yang ke-29. Saya akan membacakannya bagi kita semua dengan judul perikop yaitu Gembala yang Baik. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan yang telah saya bacakan ini, kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini dengan tema yaitu sekali selamat tetap selamat. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, banyak kalangan Kristen pada zaman sekarang yang masih memperdebatkan soal apakah orang Kristen sekali selamat tetap selamat. Ada yang menjawab ya, dan ada juga yang menjawab tidak. Orang-orang Kristen keliru tentang jaminan keselamatan atas kasih karunia yang diberikan Allah. Dalam konsep mereka yang salah dan tidak seimbang tentang pemahaman doktrin soteriologi ini atau doktrin keselamatan, secara menyedihkan mereka menyilangkan kebenaran dan menimbulkan kesalahan yang begitu besar. Akibatnya muncullah aliran-aliran dalam kekristenan yang mempunyai pemahaman bahwa orang Kristen tidak mungkin akan kehilangan keselamatannya karena keselamatan itu anugerah Allah yang diberikan kepada umatnya yang bersifat kekal atau selamanya. Dalam Kolose 2 ayat 13, Ibrani 10, berdasarkan kebenaran firman Tuhan dalam Kolose 2 ayat 13, Ibrani 10 ayat 14, dan Kolose 2 ayat 13. Namun aliran tersebut tidaklah mempertimbangkan aspek tanggung jawab moral yang diakibatkan karena keadaan tersebut, sehingga aliran tersebut juga berpendapat bahwa semua dosa masa lalu, masa kini, dan masa depan telah dimaafkan, jadi tidak perlu untuk bertobat. Mereka memiliki pandangan bahwa ketika Allah melihat manusia, Allah hanya melihat orang-orang yang kudus dan benar, sehingga orang-orang percaya tidak perlu untuk bertanggung jawab atas dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mulai kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar bersama-sama bukti-bukti bahwa sekali selamat tetap selamat, dan bagaimana untuk kita hidup dalam keselamatan itu, dan bagaimana cara kita agar tetap hidup dalam keselamatan itu, bagaimana cara kita agar tetap mengerjakan keselamatan tersebut. Hal yang pertama yang perlu kita perhatikan di sini adalah bukti bahwa orang percaya atau orang Kristen sekali selamat tetap selamat adalah, yang pertama adalah Yesus sendiri yang mengatakannya dalam ayat yang ke-28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yesus memberikan hidup yang kekal. Injil Yohanes pasal 10 ayat 28a berkata, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Bahasa Yunaninya yaitu kago didomi autois zoen aionion. Kata yang digunakan untuk istilah memberikan adalah didomi. Kata yang digunakan untuk istilah zoen artinya hidup. Kata aionion artinya yang kekal. Kalimat yang berkata dalam Yohanes 10 ayat 28a merupakan bentuk kata kerja untuk waktu sekarang atau present, yang artinya bahwa orang-orang percaya atau umat Allah sudah memiliki kehidupan yang kekal pada saat itu juga. Dengan demikian, ketika seseorang tersebut telah menerima Yesus Kristus dalam hidupnya, pada saat itu juga ia sudah memiliki hidup yang kekal. Ada amin? Menguraikan Yesus Kristus memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap orang percaya agar mereka diselamatkan dari hukuman Allah dalam Roma 6 ayat 23. Kehidupan kekal yang Yesus berikan merupakan anugerah dan kasih karunia yang cuma-cuma. Roma pasal 3 ayat 24 menyebutkan bahwa Roma pasal 3 ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Matthew Henry, seorang penafsir Alkitab, mengatakan bahwa anugerah tersebut tidak diperjualbelikan dengan harga yang tinggi, melainkan diberikan oleh kasih karunia melalui Yesus Kristus saja.
Untuk itu, Yesus Kristus berkuasa untuk memberikannya kepada siapa saja yang percaya kepadanya. Dalam Yohanes pasal 17 ayat 2. Jadi berdasarkan kasih karunia itu di atas berdasarkan kasih karunia di atas dapat kita lihat bahwa Yesus Kristus akan langsung atau pada saat itu juga memberikan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ini adalah bukti bahwa orang percaya atau orang Kristen ketika mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan mereka, sekali selamat tetap selamat. Berikutnya teman-teman, orang percaya tidak akan binasa. Dalam Injil Yohanes 10 ayat 28b mengatakan bahwa dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani-nya mengatakan bahwa kai me apolontai eiston aiona. Kata yang digunakan untuk istilah me artinya pasti atau tidak. Pasti tidak. Kata apolontai artinya mereka akan menjadi binasa. Bentuk dari kalimat ini ialah kata kerja. Orang ketiga jamak aures tengah subjen kunte. Maksud dari nas ini ialah kata kerja ialah melalui kematian Yesus Kristus mendatangkan kehidupan kekal bagi setiap orang percaya, yaitu pengampunan atas dosa-dosa. Oleh sebab itu, kehidupan kekal membuat orang-orang percaya terlepas dari kebinasaan yang kekal, sehingga segala sesuatu yang akan memisahkan orang-orang percaya dengan keselamatan yang berasal dari Allah tidak disingkirkan oleh pengorbanan Yesus Kristus sendiri yang mati di atas kayu salib. Karena kematian Yesus Kristus telah memberikan orang-orang percaya pengampunan dosa. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau melihat kembali konsep keselamatan dalam perjanjian lama, orang-orang pada waktu itu menggunakan korban bakaran untuk mencari keselamatannya. Bangsa Israel pada saat itu harus menyiapkan korban keselamatan untuk keselamatan mereka. Namun korban-korban tersebut tidaklah pernah dapat membebaskan mereka dari dosa-dosanya. Karena persembahan korban bakaran yang mereka persembahkan, mereka lakukan pada waktu itu tidaklah sempurna di hadapan Allah. Untuk itu, korban yang sempurna di hadapan Allah hanyalah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia memberikan anak yang tunggal. Dengan kematian anaknya yang tunggal itu, teman-teman, Ia memberikan hidup kekal kepada kita. Jadi, orang-orang percaya tidak akan binasa karena Yesus Kristus adalah korban sempurna yang dapat membebaskan manusia dari dosa-dosanya. Namun, dengan kedatangan Kristus ke dunia ini dan pengorbanannya, maka persembahan korban keselamatan itu menjadi sempurna karena kematian Yesus di atas kayu salib. Orang percaya mempunyai jaminan keselamatan. Bagian akhir dari ayat 28 dan Injil Yohanes 10 mengatakan, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kita harus perhatikan ayat ini baik-baik, teman-teman. Ayat ini merupakan jaminan keselamatan kita. Alasan mengapa kita sekali selamat tetap selamat. Dalam ayat ini kita harus perhatikan secara baik-baik. Kata yang digunakan untuk istilah os artinya tidak. Bahasa Yunani yaitu kai os arpasei tis auta ektes keiros. Kata yang digunakan untuk istilah os artinya tidak. Kata arpasei artinya akan merebut. Bentuk kata yang digunakan ialah kata kerja, orang ketiga, tunggal, masa depan yang akan datang. Sedangkan kata yang digunakan untuk istilah kairos artinya tangan yang berkuasa. Jadi maksud perkataan Yesus di sini adalah seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan Yesus itu sendiri, teman-teman. Yesus memberikan jaminan keselamatan, jaminan keamanan bagi setiap orang percaya sampai masa yang akan datang. Karena tangan Yesus adalah tangan yang berkuasa yang dapat menghadapi perlawanan dari siapapun untuk menjaga dan melindungi setiap umatnya yang percaya kepadanya. Matthew Henry juga mengatakan bahwa para gembala yang memiliki domba dalam jumlah yang banyak sering kehilangan domba-dombanya dan menyaksikan kebinasaan dari domba-dombanya tersebut. Namun Yesus Kristus menegaskan bahwa tidak satu pun dari domba-dombanya atau orang percaya yang akan hilang daripadanya. Ada amin. Hal inilah yang harus kita perhatikan, saudara-saudara. Hal inilah menjadi alasan mengapa kita sebagai orang Kristen yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita berhak menerima keselamatan itu. Dan mengapa kita sekali selamat tetap selamat? Karena hal inilah, teman-teman.
Hal inilah saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Artinya bahwa tidak ada satupun dari orang-orang percaya akan mengalami kebinasaan. Yesus Kristus menjamin keselamatan setiap orang percaya, seperti gembala domba yang sangat ketat di dalam menjaga domba-dombanya agar tidak ada yang dapat merebut dan mencurinya. Yesus juga menegaskan bahwa orang-orang percaya ada dalam genggaman tangannya dan di bawah perlindungannya. Ulangan pasal 33 ayat 3 jelas mengatakan di situ bahwa setiap orang yang berlindung padanya akan beroleh keselamatan. Dengan kata lain, inilah jaminan keselamatan dari Yesus bagi setiap orang-orang yang percaya, sehingga mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Haleluya, teman-teman. Hal yang kedua, saudara-saudara yang berkati Tuhan, bukti bahwa kita sebagai orang percaya, kita sekali selamat tetap selamat adalah hal yang kedua, karena Yesus sendiri sumber keselamatan. Ayat 29. Dalam ayat 29 mengatakan bahwa Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Teman-teman yang diberkati Tuhan, Allah adalah sumber keselamatan bagi orang-orang percaya. Dalam Injil Yohanes 10 ayat 9 menjelaskan Allah memberikan jaminan keselamatan melalui Yesus Kristus, dan Allah juga ikut menjamin keselamatan tersebut. Oleh sebab itu, agar dapat menemukan makna yang lebih luas, kita akan melihat bersama-sama ke dalam dua subfokus antara lain. Yang pertama, Allah memberikan jaminan keselamatan melalui Yesus Kristus, dan kedua, Allah menjamin keselamatan orang percaya tersebut. Allah memberi jaminan keselamatan melalui Yesus Kristus. Kita harus lihat baik-baik teman-teman dalam Injil Yohanes 10 ayat 29a. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Dalam bahasa aslinya ialah O pater mou o dedoken moi panton meizon estin, yang artinya bahwa kalimat Bapakku berfungsi sebagai subjek di dalam kuasa yang relatif dan sangat baik dalam menjelaskan asal bacaan lainnya. Jadi maksud dalam nas tersebut adalah sedang menjelaskan bahwa Allah sangat mengasihi umatnya manusia, sehingga ia memberikan kuasa keselamatan yang sangat besar tersebut melalui anaknya. Siapa? Yesus Kristus, yang telah dijanjikannya di dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi. Kuasa keselamatan orang-orang percaya yang diberikan Allah melalui Yesus Kristus tidaklah mereka jaga sendiri, melainkan tangan Yesus sendiri yang menjaga menjaga keselamatan tersebut. Oleh sebab itu teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, dalam nas ini dapat dilihat bahwa Yesus juga memastikan kepada orang-orang percaya bahwa Dia akan menjaga mereka yang telah percaya kepadanya. Ada amin. Allah menjamin keselamatan orang percaya. Dalam Injil Yohanes 10 ayat 29b, kita perhatikan baik-baik teman-teman, menyatakan dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, bahasa aslinya mengatakan bahwa kata yang dipakai untuk istilah arpazein yang artinya merebut, bentuknya ialah kata kerja waktu sekarang atau aktif, merupakan kata benda verbal, yaitu kata yang berfungsi ganda baik sebagai kata kerja maupun kata benda. Jadi sebagai kata kerja dan kata benda, infinitif itu memiliki kala dan atestis yang layak menerima subjek dan objek. Keduanya adalah kata benda dan kata ganti dan bentuk aktif. Dalam Injil Yohanes 10 ayat 29 berkata arpazein berkaitan dengan waktu sekarang present, yang dimana sedang menekankan aspek atau tindakan sedang berlangsung. Jadi maksud dari nas tersebut sedang menjelaskan bahwa Allah Bapa selalu mempertahankan pemberiannya tersebut, sehingga umatnya tidak perlu khawatir akan keamanan keselamatannya. Apalagi keamanan tersebut diperkuat lagi oleh kenyataan bahwa umatnya itu adalah pemberian dari Allah kepada anaknya, sehingga tidak ada keamanan lain yang lebih besar daripada hal tersebut. Dengan kata lain, kuasa keselamatan yang Allah Bapa berikan kepada Yesus Kristus, Allah Bapa juga ikut menjaminnya. Jadi, saudara-saudara yang berkat Tuhan, apalagi yang perlu kita khawatirkan mengenai keselamatan kita? Yang perlu kita lakukan sekarang adalah bagaimana cara kita agar hidup dalam keselamatan tersebut. Saudara-saudara yang berkat Tuhan, keselamatan kita sebagai orang yang telah percaya dalam Yesus, Tuhan sendiri menjaminnya. Karena kenapa? Jelas-jelas Yesus mengatakan bahwa Allah Bapa yang memberikannya kepada Yesus itu lebih besar daripada siapapun. Artinya Tuhan itu lebih berkuasa daripada siapapun di dunia ini. Artinya yang berhak memberikan hidup kekal kepada kita adalah Allah sendiri, dan yang menjamin itu Allah sendiri. Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan lagi. Jadi teman-teman, berdasarkan Injil Yohanes 10 ayat 27 sampai 29 dapat kita lihat bahwa Yesus Kristus memberikan keselamatan yang bersifat kekal bagi setiap orang percaya.
Yesus juga menjamin hal tersebut, karena keselamatan tersebut adalah pemberian Allah Bapa agar umat manusia yang berdosa tidak mengalami kebinasaan. Allah Bapa juga menjamin hal tersebut, barang siapa yang percaya kepada anaknya Yesus Kristus, orang tersebut tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dengan demikian, apakah sebagai orang percaya yang sudah menerima Yesus Kristus dan beroleh keselamatan kekal, dapat sebebas-bebasnya kita melakukan dosa? Dan tentu tidak, saudara-saudara. Sebab dalam Injil Yohanes 10 ayat 27 Yesus berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku." Kalau kita perhatikan baik-baik dalam nats ini, saudara-saudara yang berkati Tuhan, ayat ini sungguh menjelaskan bahwa Yesus dapat membedakan mana orang-orang percaya yang sungguh-sungguh mengikuti Dia dan mana orang-orang percaya yang palsu. Orang percaya sungguh-sungguh pasti mendengarkan perintah yang diajarkan oleh Yesus. Perintah yang telah diajarkan oleh Yesus pasti akan dilakukan oleh setiap orang percaya. Yesus berkata dalam Injil Yohanes 16:13 bahwa Roh Kudus akan memimpin orang percaya kepada kebenaran agar mereka dapat hidup dalam ketaatan dan kekudusan yang sesuai dengan firman Allah. Oleh sebab itu teman-teman, bagaimana cara kita hidup dalam keselamatan itu? Ini kebenaran firman Tuhan menjelaskan kepada kita pada hari ini dalam Yohanes 16:13. Biarkan diri kita ini dituntun oleh Roh Kudus, sehingga melalui penyucian dari Roh Kudus itu, hidup kita akan berkenan di hadapan Allah. Selain itu, Roh Kudus juga akan menuntun orang percaya yang telah berdosa untuk kembali ke jalan benar. Jadi hasil dari orang percaya yang sungguh-sungguh adalah orang yang hidup seturut dengan kehendak firman Allah, di mana orang tersebut akan menghasilkan buah-buah roh yang baik dalam kehidupannya. Dalam Galatia 5 ayat 22-23 jelas buah roh adalah bagian dari hidup orang percaya. Jadi setiap orang yang telah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, dia pasti memiliki buah-buah tersebut. Dengan demikian, dapat kita lihat bersama-sama bahwa orang-orang percaya yang telah diselamatkan Allah akan menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupannya. Karena hal tersebut adalah bukti sebagai tanda bahwa dia adalah orang yang telah sungguh-sungguh percaya dan menerima keselamatan tersebut. Ada amin, saudara-saudara? Saudara-saudara yang berkati Tuhan, sekali selamat tidak selamat adalah suatu hal yang nyata dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Mengapa? Berdasarkan bukti yang telah dipaparkan oleh firman Tuhan sendiri bahwa Yesus sendiri yang mengatakannya. Dan yang kedua, bahwa Allah sendiri sumber keselamatan itu. Tapi bagaimana respon kita sebagai orang percaya? Apakah kita setelah percaya kita menjadi orang yang sekali selamat atau selamat hanya berdiam diri saja? Atau masih kerap kali berbuat dosa? Tentu saya tidak, saudara-saudara. Melainkan kita harus mengupgrade diri kita, memperbaharui diri kita, membiarkan diri kita hidup dalam Roh Kudus. Agar apa, saudara-saudara? Agar hidup kita semakin berkenan lagi di hadapan Allah. Demikianlah kebenaran firman Tuhan di hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah diberitakan hari ini, Tuhan, telah diberitakan pada hari ini, berkati kita semua yang mendengarkan, dan kiranya menguatkan kita sebagai iman orang percaya untuk tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Salam semuanya.